Dah pilih yang menurut kakak aja. Tapi besok paginya subuh-subuh kayak mama udah nge-briefing. Ini ya dipilih. Nanti kamu dikasih uang saku. Hah kok gitu ya kan. Iya soalnya bapak ini masih saudaraan sama kita. Saya bahkan bilang sama mama saya, kita dalam pemilu ini kita boleh miskin, Mak, tapi kita punya harga diri. Karena kan duit ini kalau kata orang Medan kan agak payah ya kan Bang kayak gitu. Apalagi kalau orang udah lihat duit pasti dari rumahnya pikirannya satu, pas nengok duit pikirannya jadi dua gitu kan Bang. Yang kita butuhkan sebenarnya untuk membangun negeri ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang berintegritas. Maka mari kita menjadi anak muda yang juga menjadi pemilih yang berintegritas itu. Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast yang membahas soal isu tata kelola pemerintahan. Kemitraan sedang ada di Medan, melakukan pelatihan bersama dengan anak-anak muda, melakukan pelatihan bagaimana menghindari politik uang dan konflik kepentingan dalam demokrasi dan pemilu di Indonesia. Bersama saya sudah hadir Bang Ahmad Matondang dan Kak Bertania Permatasari. Oke, selamat sore Kak. Selamat sore Bang. Apa kabar? Sehat-sehat anak muda. Baik. Siap. Berarti semangat ya? Semangat. Oke. Nah, sebelum ke Kak Berta, saya ke Bang Ahmad dulu ya. Bang Ahmad, apa kegiatan sehari-hari? Ya, kegiatan sehari-hari satu sisi saya juga sebagai pengajar, tentu pengajar di pendidikan kewarganegaraan. Tapi saya juga sebagai seorang pegiat sosial dan juga sebagai seorang pegiat literasi dengan teman-teman dengan niat itu untuk membangkitkan semangat literasi khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Oh, menarik. Tapi juga jadi mahasiswa ya? Masih mahasiswa ya? Alhamdulillah sudah selesai. Oh, sudah selesai ya? Oke, baik. Kalau Kak Berta? Kalau saya sendiri Bang, saya masih mahasiswa di mana kegiatan sehari-harinya berkuliah dan saya juga ngekos di Medan ini. Saya aslinya dari Aceh Tenggara, Kota Cane. Oh, dari Kota Cane ya? Aceh Tenggara ya? Iya Bang. Baik. Kak Berta, Bang Ahmad, teman-teman muda di Kota Medan ini biasanya kalau nongkrong yang dibahas apa? Kalau Kak Berta selain laki-laki yang dibahas apa? Kak Berta dulu. Kalau nongkrong sama teman-teman ya, selain nongkrong karena ada tugas, kami tuh membicarain apalagi kayak saya yang pendidikan kewarganegaraan yang dimana kami tuh lebih ke politik, hukum, dan pendidikan. Kadang kami lagi membicarain isu-isu hangat tentang politik, tentang hukum, dan dunia pendidikan gitu Bang. Kalau kami nongkrong-nongkrong di situ. Dan itu bahkan kami gitu kan karena anak muda ya kadang tuh bisa berambak kemana-mana sampai malam gitu Bang. Jadi itu yang kami bicarain isu-isu politik saat ini. Ya, bicara tadi isu politik, terus kemudian juga isu pendidikan dan lain sebagainya. Dalam in a good way atau artinya dalam sisi sebuah kebanggaan atau lebih ke kritik? Karena banyaknya anak muda sekarang itu kayak lebih mengkritik sih Bang. Mengkritik ya. Iya. Contohnya apa sih? Kayak contohnya dulu yang lampu pocong nih, yang gagalnya proyek lampu pocong. Jadi teman-teman ngebicarain itu kayak itu ada apa ya di dalam itu kok bisa gagal. Terus teman-teman juga karena sering PLP ke sekolah-sekolah kan, jadi sering lihat lampu pocong itu sering rusak. Jadi kami ngebicarain itu ada apa dengan proyek itu kok bisa gagal. Jadi banyak asumsi-asumsi dari teman-teman yang ngomongin itu, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi membicarain yang isu-isu di Medan lah saat ini gitu Bang. Iya. Pernah kepikiran nggak obrolan warung kopi misalnya, obrolan di tempat-tempat tongkrongan itu disampaikan atau hanya selesai di obrolan teman-teman muda saja? Nah kalau di kami sendiri kayaknya ada pernah yang sampai men-tag di Instagram gitu kan Bang, itu sering itu di-tag di Medan Talk namanya, di Instagram Medan Talk. Jadi Medan Talk-nya nge-repost, jadi orang-orang Medan tahu gitu Bang. Itu kan kayak cuman di video ini, terus dibuat captionnya gagalnya proyek lampu pocong, ditandai kepala daerahnya, ditandai Medan Talk-nya kayak gitu. Berarti sempat viral ya di Sempat Medan. viral Bang. Nah, ketika viral biasanya kan pemerintah suka ada feedback tuh, ada respon. Responnya seperti apa waktu itu? Itu
sepertinya udah selesai masalahnya, kayak udah naik juga beritanya ke media. Jadi itu memang pure gagal proyek gitu. Jadi kayak dari yang berita-berita kami baca itu udah dikembalikan dananya, tapi itu nggak semua Bang dari berita yang kami lihat di artikel-artikel, karena di kelas juga kami bahas gitu kan Bang, kenapa terjadi gagalnya itu proyeknya. Oh, jadi anak-anak muda Medan itu cukup kritis ya Cukup dalam Bang. isu-isu politik dan isu-isu hukum dan lain sebagainya di kota Medan ya. Kalau Bang Ahmad di tongkrongan sering ngobrolin apa? Kalau memang saya dan teman-teman, karena kami selalu berangkat itu dari keresahan terhadap sekitar. Kalau kami hari ini melihat kota Medan, ada beberapa hal yang kami resahkan. Karena kami memang dari komunitas literasi, yang pertama kali menjadi persoalan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap beberapa hal. Kita tidak bisa menafikan misalnya bahwa kota Medan ini yang menjadi ibu kota Sumatera Utara. Permasalahan hari ini kota Medan, kalau kami lihat dari keresahan lingkungan, itu berada pada perihal sampah. Jadi kami juga bahas diskusi dengan teman-teman, coba kita lihat, coba deh kita bahas tentang lingkungan. Setelah kami diskusi, oh ya, lingkungan ini ternyata menjadi persoalan utama yang di kota Medan. Lalu setelah diskusi, langkah apa yang mau kita ambil? Oke, kita buat misalnya kayak sebelumnya kami juga buat kegiatan di Lapangan Merdeka yang hari ini sedang dalam pembangunan. Lalu kami pindah ke Taman Ahmad Yani. Di sana kami buka taman baca. Kami berharap ada teman di situ masyarakat yang mau bergabung sama kami. Kita diskusi tentang lingkungan yuk. Kita bicara. Bahkan mohon maaf, Taman Ahmad Yani Kota Medan, kami juga sempat melakukan kampanye kecil-kecilan. Ayo tolong jaga lingkungan. Hari ini kota Medan perihal lingkungan ini juga menjadi persoalan yang sangat mendasar. Kita nggak boleh lupa kota Medan pernah dinobatkan sebagai kota terkotor. Ini ya kita sebagai misalnya masyarakat yang tinggal di kota Medan merasa ikut bertanggung jawab terhadap hal ini. Selain itu kami juga bicara dari segi integritas anak muda. Kita tahu bahwa Indonesia khususnya secara tingkat literasi itu masih sangat rendah. Gimana kita mau membangun integritas ketika literasi yang itu menjadi pondasi untuk membangkit kesadaran itu nggak ada. Semangat literasi kita rendah, kesadaran rendah, integritas apa yang mau dibangun oleh anak muda hari ini? Makanya kami di komunitas literasi itu mengajak anak muda buat diskusi-diskusi. Kita bicara misalnya, kemarin misalnya kita bicara tentang bagaimana kita membahas tentang politik dinasti. Bagaimana kita coba deh sampaikan pandangan, ada yang pro ada yang kontra. Kita berharap dari diskusi itu teman-teman yang datang muncul kesadaran bahwa ayo politik ini menjadi persoalan bersama. Anak muda nggak boleh abai. Yang katanya pemilih anak muda hari ini lebih besar, tentu anak muda dong yang harus memang aware terhadap perkembangan politik di negeri ini. Kita juga terkadang kami bingung juga melihat anak muda hari ini disibukkan dengan kesehatan mental, anak muda hari ini bermasalah. Ujung-ujungnya banyak melupakan hal-hal yang sebenarnya lebih penting, lebih urgent. Kalau bahasa kami anak muda hari ini disibukkan dengan 3F. Fun, food, passion. Anak muda hari ini lihat aja di kafe itu semua main game asik. Kenapa kita nggak ingat apa yang katakan oleh Bung Karno? Saya lebih suka nengok anak muda yang nongkrong-nongkrong. Tapi di situ ada isi daripada anak muda yang hanya baca buku tapi untuk kepentingan diri sendiri. Kami ingin menghantarkan itu kepada anak muda. Membangkitkan literasi berarti membangkitkan pengetahuan dan rasa bertanggung jawab, dan akhirnya muncul yang namanya pemuda berintegritas gitu terhadap lingkungan. Kita juga buat pemikiran tokoh bangsa. Kita nggak boleh lupa Mas bahwa hari ini ada yang mengatakan bahwa Indonesia kehilangan keteladanan. Kita butuh pemimpin yang benar-benar sosok negarawan seperti Bung Karno, Muhammad Natsir. Itu tokoh-tokoh bangsa. Maka kami buat diskusi, yuk kita buat diskusi tokoh-tokoh bangsa. Mulai dari tokoh-tokoh bangsa dalam sejarawan, misalnya Hos Cokroaminoto, Muhammad Nasir dan lain. Mereka bisa menjadi contoh yang besar bagi anak muda. Tapi kita lupa bahwa tokoh-tokoh bangsa itu meninggalkan warisannya dari buku. Nah, anak muda jauh hari ini dari yang namanya buku itu, Mas, gitu. Jadi kami merasa keresahan kita berangkat dari sini gitu. Keresahan ini nggak akan pernah bisa bangkit kalau anak muda nggak mulai berliterasi. Maka jalan yang kami tempuh adalah jalan literasi itu, Mas. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat Bang Ahmad dan Kak Berta kan cukup melek di dalam
isu diskusi, terus kemudian juga literasi, baca buku dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat sebagian besar anak-anak muda kan tadi yang disampaikan Mas Ahmad lebih sering nongkrong di warung kopi, main game, 3F tadi ya. Nah, bagaimana sih menularkan semangat tadi tuh diskursus soal yuk kita melek politik, yuk kita aware terhadap problem-problem sosial kemasyarakatan ke anak-anak muda yang di luar sana, terutama di Kota Medan. Kalau saya memang berangkat selalu dari mahasiswa, Mas. Saya sama ayo kita turun ke kelas-kelas, kita kampanye literasi, kita sadarkan mereka yuk. Kalau memang kita gabung di lingkaran kita gitu. Kita sini hanya ada 3 Mas yang menjadi rumusan kami. Baca buku, diskusi, bergerak. Baca buku, diskusi, bergerak. Artinya kita tahu perubahan-perubahan ini memang kecil, tapi kita yakin akan berdampak. Kami juga buat konten-konten, buat kegiatan mengabdi. Nah ternyata anak muda banyak yang suka kegiatan-kegiatan pengabdi ke pelosok. Itulah yang kami lakukan misalnya. Ayo hari ini desa di sini, satu desa, ada yang butuh anak muda untuk memenuhi perpustakaan desanya. Seperti yang saya sampaikan bahwa perpustakaan desa itu justru itu sangat penting, maka kita ajak anak-anak muda. Nah, mulai dari konten-konten dan anak muda suka nongkrong, kita juga suka nongkrong Mas. Tapi di tongkrongan itu ayo kita diskusi apa? Jangan sampai kita satu tongkrongan, tapi kita semua sibuk dengan handphone masing-masing. Kita bicara dong tentang keresahan kita hari ini. Saya yakin teman-teman pasti punya keresahannya masing-masing. Maka kita diskusikan, kita obrolin, kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil gitu. Kita butuh ambil langkah itu gitu sih sebenarnya Mas. Oke, jadi upayanya baca, diskusi dan bergerak ya. Karena tadi harus ada call to action-nya ya. Call to action itu bergerak tadi ya. Kalau Kak Berta? Kalau saya sendiri Bang, kita lebih lihat ke pemuda sekarang aja ya Bang, generasi Gen Z itu gampang yang namanya bosan. Nah kalau saya sendiri dengan teman-teman tuh pernah lebih ke berkecimpungnya kan di sekolah-sekolah Bang. Jadi kami tuh lebih ke pada anak-anak sekolah yang bagaimana mereka itu jangan hanya ke media sosial aja yang kayak dibilang Abang tadi, yang 3F itu ya Bang. Apalagi semua kan dimulai dari hal kecil dulu gitu Bang. Nah, jadi kalau kami sendiri itu pertama kami itu kayak buat konten atau poster Bang. Karena semua orang sekarang kan sudah rata-rata memiliki Android masing-masing. Nah, jadi kalau hanya seperti kita kasih sosialisasi, bacaan-bacaan itu lebih kesannya ke monoton ataupun bosan gitu sama anak muda. Jadi kami buat yang hal-hal menarik dan konten-konten yang menarik yang membuat mereka penasaran, ini seru juga ya, ini seru juga jika diikuti, seru juga untuk gabung. Kayak sekarang kan ada banyak nih volunteer-volunteer yang kayak Abang bilang tadi, yang ke desa-desa itu kan kami sebutnya volunteer Bang. Jadi kami pernah buat itu juga volunteernya. Dan di situ juga anak muda banyak yang ikut join. Nah, di join ini kami juga ada melihat keminusan di mana anak muda hanya butuh jadikan bahan konten saja buat mereka kayak di Instastory gitu Bang. Dan kalau untuk mereka untuk bergabung kayak ikut untuk berkecimpung di dalam itu kurang Bang, karena mereka hanya kayak disuruh ke kiri aja, disuruh ke kanan aja, mereka nggak ada ngasih tahu yang ide kreatif mereka. Kak, kita sebaiknya volunteernya nanti di sini ya Kak. Nanti kita kunjungannya di desa ini kayak menarik ini Kak, karena di sana ada masalah yang perlu kita lihat, yang perlu kita kembangkan biar masalah itu semakin mengecil kayak gitu Bang. Jadi kami lebih ke hal-hal yang menarik yang buat anak muda itu tertarik. Jadi begitu Bang. Masuknya dari sisi konten tadi ya Kak Berta? Iya, konten. Karena memang kebutuhan anak-anak muda sekarang adalah butuh konten FYP dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana menyisipkan ide-ide soal diskusi-diskusi soal politik, soal kewarganegaraan itu penting untuk dilakukan. Penting Bang, karena dari situ yang dikemas itu tentang politik, kewarganegaraan, pendidikan itu dikemas jadi konten. Jadi lebih menarik dan itu tidak ditinggalkan oleh pemuda sekarang ini gitu Bang. Ya, oke, baik. Kak Berta dan Bang Ahmad kan ikut kegiatan nih, sedang ikut kegiatan pelatihan gitu. Pelatihannya kan terbatas hanya untuk 25 orang karena memang ini agendanya adalah membangun jejaring ya, trainer of trainee gitu ya. Ya, semangat atau motivasi apa yang kemudian menjadikan Bang Ahmad dan Kak Berta mau ikut gitu?
kan lebih baik nongkrong dibanding misalnya 3 hari pusing mikirin hal-hal yang kita diskusikan tadi gitu. Kak Berta dulu. Apa Kalau motivasinya? kalau saya sendiri Bang, motivasi saya yang pertama ini adalah hal baru atau experience baru bagi saya, yang dimana saya tidak mau jadi mayoritas yang diam saja. Saya mau jadi minoritas yang kreatif. Nah, dimana dari saya dulu, saya mau menunjukkan bahwa saya ikut-ikut kegiatan ini, saya semakin menambah wawasan dan saya juga bisa berbagi kepada orang. Jadi saya bisa mendapatkan wawasan dan saya juga berdampak bagi orang-orang ketika saya mengikuti TOT ini Bang. Jadi itulah semangat saya. Saya pengen jadi role model bagi orang-orang bahwasannya pemuda itu jangan hanya di media sosial saja menunjukkan kayak ini outfit saya, makanan yang saya konsumsi hari ini, tempat wisata yang saya kunjungi ini, tapi marilah jadi pemuda yang bergerak gitu Bang. Terima kasih itu aja. Nah, kalau Bang Ahmad nih, bagaimana membangun anak-anak muda biar nggak cuman healing saja, tadi kan disampaikan kalau lagi ada kesehatan mental dan sebagainya. Motivasinya Bang Ahmad ikut kegiatan ini apa? Yang pertama memang motivasi saya adalah karena saya memang mewakili komunitas, maka kewajiban saya setelah saya mengikuti training ini, ya ilmu-ilmu yang saya dapatnya itu sangat saya butuhkan hari ini. Apalagi tentang yang menjadi ibu korupsi di negeri ini adalah ternyata money politik. Ketika terjadi misalnya money politik, maka akan muncul korupsi, akan muncul konflik of interest tadi. Nah, apa yang disampaikan selama ini sampai ke hari ini, sudah ke hari ketiga ini, bagi saya ini sebuah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Maka ilmu yang saya dapatkan selama training ini, maka selanjutnya saya akan presentasikan ini di hadapan teman-teman komunitas, supaya teman-teman komunitas juga mampu juga nanti untuk menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Nah, maka memang ini saya ingin mengajak dan juga ingin menyadarkan teman-teman. Hari ini mungkin ada pemuda integritas tapi tergerus oleh lingkungan. Yang tadinya dia tahu bahwa misalnya politik uang itu memang adalah akar dari permasalahan korupsi di negeri ini, dia bisa memahamin dan bisa mengetahui bahwa seberapa berbahaya sih sebenarnya politik uang ini. Nah, mungkin kita apalagi selama disampaikan di training bahwa hari ini tingkat toleransi masyarakat kita itu meningkat terhadap money politik. Mungkin banyak hari ini kita tidak menyadari seberapa serius sih ancaman dari money politik ini. Maka nanti saya coba ingin diskusi sama teman-teman, ingin menyadarkan teman-teman khususnya dari komunitas, ayo sama-sama kita juga bergerak, kita jadikan komunitas kita ini juga sebagai menjadi seorang yang ingin menyampaikan kampanye lebih kepada orang banyak. Kita stop bahwa kita ingin kualitas demokrasi ini meningkat. Lalu anak muda bisa apa? Pertanyaannya. Kita jelaskan apa peran yang harus diambil anak muda. Kita tidak ingin bahwa hari ini kita tahu lah anak muda terbelah menjadi dua Mas. Satu pemuda yang sadar akan perannya, satu pemuda yang memang dia nggak tahu dan nggak sadar apa perannya. Jadi bagi saya tadi itu sangat penting dan juga ini bisa menjadi content development. Saya bisa mengajak teman-teman, yuk kita buat memang satu akun medsos yang memang fokus untuk menyuarakan bahwa betapa seriusnya ancaman dari politik uang ini. Betapa seriusnya hari ini dan betapa daruratnya moral di negeri ini secara moral politik, etika bernegara, dan betapa daruratnya korupsi itu. Maka kita udah capek lah Mas, kita tahu bahwa yang paling menghambat kemajuan negeri ini salah satunya adalah masih maraknya budaya koruptif. Yang itu lebih banyak dilakukan oleh ternyata para pemimpin-pemimpin kita. Kita nggak bisa bilang semua, tapi kebanyakan pemimpin kita ternyata terjerat di sana. Maka kita butuh sosok pemimpin, sosok anak muda, calon pemimpin pemuda itu nanti adalah benar-benar yang berintegritas dan paham bahwa apa arti demokrasi, lalu bagaimana bisa membangun kepribadian menjadi seorang negarawan itu tadi Mas. Oke, tadi disampaikan Bang Ahmad menarik soal bagaimana mother of corruption itu adalah money politik gitu. Dan money politik itu kan biasanya atau lazim terjadi pada saat pemilihan. Nah, Kak Berta sudah memilih berapa kali? Saya masih pemilih pemula Pak. Masih pemilih pemula ya, Iya. berarti tapi pernah memilih di pemilu lalu?
Ini tahun pertama, Bang. Tahun pertama ya? Iya. Tahun pertama. Gimana rasanya memilih? Pertama karena namanya juga first ya, Bang. Pertama deg-degan, terus kayak masih bingung siapa yang mau dipilih, dan juga saking banyaknya yang mencalonkan itu, kita bingung sebenarnya yang mana yang layak, yang mana yang cocok begitu, Bang. Karena sebelumnya kan belum ada dapat edukasi tentang pemimpin-pemimpin yang mana yang pantas kita pilih begitu kan, Bang. Jadi di pengalaman pertama saya memilih itu kayak saya hanya secara jujur aja ngomongnya, itu kayak lihat mukanya aja gitu. Kalau mukanya yang agak serem, nggak mau milih ini, milih mukanya yang agak lebih kemayu, enak dipandang. Jadi tusuknya itu, tapi karena nggak tahu apa visi misinya, karena kan kita merantau, Bang, kita nggak tahu kampanye mereka apa, pas pulang-pulang udah milih gitu, Bang. Jadi itu pengalaman yang saya dapat, dan teman-teman saya yang tanya-tanya juga, mereka begitu, nggak tahu siapa calegnya itu dari mana, karena saking banyaknya itu, Bang, membuka kertasnya juga membuka tiker, Bang, kayak gini. Itu dari pengalaman. Iya, harus membuka tiker gini, melipatnya lagi yang lama bukan nyoblosnya, melipat surat suaranya gitu, Bang. Jadi di tengah-tengah ketidaktahuan itu kan, Iya, karena Bang. tidak tahu harus yang memilih siapa, terus kemudian juga nggak kenal. Iya. Berarti memilihnya itu berdasarkan tadi ya, yang kelihatan good looking dan sebagainya ya. Iya. Tapi pernah dapet tawaran nggak? Lu milih saya dong, nanti saya kasih beras atau gula atau bahkan uang gitu. Pernah nggak? Pernah. Itu tawarannya bukan langsung dari calegnya, itu kayak dari orang tua. Jadi karena pemilih pemula belum tahu tentang begini kan, Bang, pemilihan ini. Jadi kayak orang tua begitu kita datang dari Medan ke rumah, mama bilang, kakak besok milih ya gitu. Oh iya, Ma, yang dipilih siapa gitu kan. Dah pilih yang menurut kakak aja. Tapi besok paginya subuh-subuh kayak mama udah nge-briefing. Ini ya dipilih, nanti kamu dikasih uang saku. Hah, kok gitu ya kan. Iya, soalnya bapak ini masih saudaraan sama kita gitu. Oh gitu ya, Ma, gitu. Jadi dibilang dikasih uang saku padahal nggak ada dikasih sama mama gitu, entah mamanya gak mau ngasih ke kita, cuman pagi-pagi udah di briefing dulu. Tapi karena lupa namanya siapa, kan itu sama nih, Bang, ada Haji ini, terus bapak ini, jadi lupa, nggak tahu, jadi milihnya yang mukanya yang baik-baik aja. Pas ditanya, kamu pilih ini, Nak? Iya, Mak. Teman-teman saya juga saya tanyakan, gimana pengalaman kamu milih? Iya, nggak tahu, namanya sama-sama semua, apalagi gelarnya banyak kali, nggak tahu, ribet kata gitu. Jadi mereka milihnya gitu, kayak yang serem aku nggak mau milih deh, aku milihnya yang mukanya kemayu gitu kan, dia milihnya itu gitu, Bang. Berarti kampretnya dapat serangan fajar dong ya? Tapi saya nggak ada nerima. Itu dapat atau enggak sih, Bang, namanya? Kan nggak menerima dan nggak nyoblos kan juga berarti tidak ada unsur politik balas budi atau politik uang gitu. Nggak ada nerima. Nggak ditanya sama Kak Berta, kasih uang sakunya setiap saya pulang ke kampung nggak gitu kan? Kayak kasih uang sakunya setiap tahun gitu kan? Nggak cuma pas milih saja harusnya. Yang saya lihat calegnya aja saya nggak tahu siapa saudara yang mana. Namanya orang Batak kan, Bang, kayak saudara gitu ya. Orang Batak semarga aja. Contohnya saya Tagalung nih. Nanti padahal istri dia yang Tagalung, oh udah saudara itu gitu. Apalagi karena pemilihan ini jadi disangkut-sangkutin saudara gitu. Apalagi orang Batak udah sama marganya aja udah dibilang saudara gitu. Ya, iya, Bang. Kalau Bang Ahmad ada pengalaman dapat serangan fajar atau ditawarin uang gitu untuk memilih calon tertentu? Kalau untuk itu saya pernah. Kebetulan saya sudah itu 2019 saya pertama milih ya. 2019 tapi memang saya selalu pertimbangan, meskipun saya tidak sepenuhnya sebagai pemilih rasional. Satu sisi saya sekarang sebagai pemilih emosional juga, Mas, gitu kan. Cuma saya berusaha untuk menyeimbangkan secara antara emosional dan rasional saya dalam memilih gitu kan, baik itu mulai pemimpin ataupun para calon-calon legislatif. Tapi ada dan orang tua saya itu selalu kalau ada yang memberikan itu selalu nelpon saya, cerita. Nah, ini tadi ada yang ngasih begini. Saya bilang, Mama terima, ini udah di tangan. Tolong Mak jumpai orangnya balikan. Dan itu dilakukan oleh ibu saya kemarin.
saya pengen bilang begini, saya bahkan bilang sama mas saya, kita dalam pemilu ini kita boleh miskin, Mak, tapi kita punya harga diri. Nah, saya jelaskan, kebetulan saya juga karena memang lingkungan saya terbanyak yang diskusi perihal politik, saya akhirnya mulai sedikit memahamin begitu kan, bahwa bagaimana berbahayanya politik uang ini, apa dampaknya ke depan. Nah, lalu ada juga yang model ke rumah ngejenguk orang tua saya yang sedang sakit gitu kan. Tapi saya paham itu arahnya kemana gitu kan. Saya paham itu arahnya kemana gitu kan. Meskipun pernah juga terjadi ya, saya akuin itu pernah terjadi misalnya ada yang memberi. Ya karena memang lagi-lagi sama seperti yang Bang Kak Berta, ada hubungan kekeluargaan. Kita tidak enak untuk menolak mentah-mentah. Tapi mohon maaf, ketika kotak suara, kita yang benar-benar memilih apa yang benar-benar kita yakinin gitu kan. Cuma untuk menolak, ada satu ya kemarin itu, saya segan sekali memang untuk menolak itu, meskipun saya tahu kemana arahnya gitu. Nah, jadi pengalaman saya begitu, ketika memang saya selalu menjadi pusat untuk ditanyakan setiap pemilih, pasti mama adik saya menanyakan itu kepada saya. Nah, artinya mereka minta pandangan, ini bagaimana gitu kan, ini bagaimana gitu. Nah, tapi itu sih tadi sih mas, yang memang saya juga ini tahun kedua kalinya ikut dalam pemilu. Di pemilu kedua ini alhamdulillah saya sudah mulai berusaha untuk menjadi pemilih yang benar-benar menjadi orang pemilih yang rasional. Bukan lagi lihat NPWP nomor Pirawani Pure, bukan itu lagi mas. Tapi saya melihat bahwa dia punya gagasan apa, karya apa yang udah dia lakukan untuk kita. Artinya apa yang sudah dia lakukan. Kita melihat rekam jejaknya seperti apa. Lebih ada ke sisi kritisnya. Ternyata di training ini juga disenambungkan. Dia sih dengan ternyata memang benar bahwa ya ini menjadi kebingungan juga ya mas. Saya melihat bahwa ada juga beberapa yang cerita dia sebenarnya tidak ingin melakukan money politik. Tapi karena paradigma masyarakat yang hari ini sudah dibelokkan mas oleh politik uang. Mau tidak mau dia ikut serta melakukan itu. Ujung-ujungnya NPWP tadi ya? Iya, ujungnya tadi NPWP tadi kan gitu. Nah, jadi sejauh ini mas kalau untuk pemilu alhamdulillah saya berusaha untuk tetap kritis. Meskipun saya pahami ya serangan pajar itu masih terus berdatangan. Nah, tapi ya ini menjadi menjadi PR juga bagi saya. Benar-benarlah harus utuh sepenuhnya menjadi pemilih yang berintegritas tadi, Mas. Iya. Sebentar lagi kan kita akan melakukan pemilihan kepala daerah ya, bupati, wali kota dan gubernur. Itu akhir tahun gitu. Dan berkaca dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Ahmad soal tingkat toleransi pemilih terhadap isu politik uang itu semakin permisif. Berarti ada kemungkinan juga kan di pemilu pilkada ke depan ini praktik itu akan tetap terjadi gitu. Nah, kalau menurut Bang Ahmad dan Kak Berta punya kesempatan untuk ngomong ke anak-anak muda atau ke teman-teman gitu, bagaimana bahayanya politik uang untuk meyakinkan, apa yang akan disampaikan Kak Berta dulu mungkin ke teman-teman Kak Berta setelah pelatihan ini misalnya kan? Menarik nih ya Bang, kalau saya sendiri ini suatu tantangan besar, apalagi kalau ini kan tentang duit. Nah, karena kan duit ini kalau kata orang Medan kan agak payah ya kan Bang, kayak gitu. Apalagi kalau orang udah lihat duit, pasti dari rumahnya pikirannya satu, pas nengok duit pikirannya jadi dua gitu kan Bang. Nah, di sini saya lebih ke untuk meyakinkan aja sih Bang, dan menunjukkan pada mereka resiko-resiko yang mereka terima nanti dan masalah-masalah yang mereka terima nanti setelah mereka memilih dari jumlah nominal yang diterima mereka. Jadi saya tidak mau membilang jangan terima duit, itu gini, itu begini, tidak. Tapi saya akan menunjukkan, tahu nggak sih kalau kamu nerima ini, apa yang kamu dapatkan ke depannya nanti, yang kamu dapatkan itu ini loh gitu. Saya akan menunjukkan ke mereka bahaya-bahayanya untuk mereka itu apa, ancaman-ancaman sosialnya untuk mereka itu apa, begitu Bang. Nah, karena kalau di sekarang ini kan anak muda
paling males yang namanya diceramahin, banyak kalau kata Gen Z sekarang baik bacot lu kayak gitu kan Bang. Nah, jadi sekarang itu saya lebih menunjukkan kayak ke resiko yang mereka terima nanti untuk ke depannya gitu Bang. Kayak nanti aspirasi mereka tidak diterima atau aspirasi mereka hanya diterima tapi tidak direalisasikan hanya karena duit yang mereka terima itu Bang. Itu yang akan saya tunjukkan ke anak muda Bang, biar mereka tahu oh ini ya resiko yang saya terima ketika saya sudah memilih sesuai dengan duit yang dikasih bukan sesuai dengan pilihan yang terbaik yang sesuai saya telusuri jejak-jejak yang akan pemimpin-pemimpin yang akan naik sekarang begitu Bang. Jadi saya lebih mengasih tunjuk resikonya untuk mereka itu Bang, bukan malah ngenasehati kalau politik uang itu ini, politik money politik itu ini, karena mereka sendiri pun saya rasa sudah tahu apa itu money politik. Sekarang saya lebih ke resikonya saya tunjukkan ke mereka gitu Bang. Itu kalau dari saya sendiri. Ya, berarti Kak Berta akan nunjukin buktinya, Iya Bang. dampaknya Iya, gitu ya dampaknya ketika untuk mereka itu apa money gitu. politik terjadi Iya, gitu ya. betul. Oke. Kalau dari Bang Ahmad, Perihal apa yang ingin saya sampaikan kepada para anak muda, meyakinkan gitu ya. meyakinkan gitu. Saya selalu bilang begini Mas, bahwa kalau kita memang benar-benar sebagai anak muda yang paham tentang negeri ini, kita akan baca tentang bagaimana perjuangan tokoh bangsa. Saya memang adalah orang-orang yang suka baca buku sejarah, Mas. Saya baca bahwa bagaimana perjuangan yang dilakukan dalam mendirikan negara Republik ini. Maka saya agak miris sebenarnya ketika melihat hari ini anak muda yang kenapa ya kok hari ini anak muda tidak benar-benar aware dengan negeri ini gitu. Kita jangan pernah bermimpi bahwa negeri ini akan lebih baik kalau kita masih memilih pemimpin dengan cara yang mohon maaf saya katakan itu sangat buruk. Pemimpin yang baik hanya bisa kita dapatkan ketika memang pemimpin itu melakukan cara yang baik. Ketika pemimpin itu melakukan hal yang buruk untuk mencapai kekuasaan, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan pemimpin yang benar-benar berkualitas itu. Oke, biasanya anak muda ini menyangkut kehidupan kita. Ini menyangkut mengenai kehidupan kita ke depan, kehidupan orang-orang tua kita yang di rumah, kebutuhan orang-orang tua kita yang di rumah, kebutuhan kita terhadap misalnya lapangan pekerjaan, kebutuhan kita misalnya terhadap kenyamanan yang ada. Maka jangan pernah berpikir bahwa setiap pemilu apa yang bisa aku dapatkan, tapi selalu berpikir bahwa apa kira-kira yang akan kita dapatkan bersama. Saya agak pesimis sebenarnya menyampaikan ini Mas. Karena logika kita hari ini didominasi oleh logika ekonomi atau logika pragmatisme Mas. Hari ini banyak anak muda yang bicara apa yang aku dapatkan. Selalu berbicara tentang pragmatis. Coba deh jadi anak muda itu jangan terlalu pragmatis. Coba sesekali berpikir tentang negeri ini. Sampai hari ini saya masih melakukan kegiatan-kegiatan sosial, masih mau untuk ikut dalam berbagai kegiatan gitu kan. Meskipun hari ini saya posisi saya atau status saya bukan lagi sebagai anak muda. Misalnya saya punya istri misalnya yang harus saya butuhi kepenuhan sehari-hari. Tapi saya sampaikan bahwa kita harus sama-sama berjuang. Istri saya bergerak di pendidikan, saya bergerak di pendidikan, ayo sama-sama apa yang bisa kita lakuin. Maka yang ingin saya sampaikan terakhir kali kepada anak muda adalah ayo sadar bahwa kita bisa menjadi lebih baik, tapi dengan catatan yang kita butuhkan sebenarnya untuk membangun negeri ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang berintegritas. Maka mari kita menjadi anak muda yang juga menjadi pemilih yang berintegritas itu, gitu Mas. Oke. Baik, tadi disampaikan juga pemimpin yang adil dan berintegritas gitu. Dalam konteks misalnya kepala daerah, kan sebentar lagi kita akan memilih kepala daerah gitu ya. Pemimpin ideal seperti apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh daerah-daerah di Indonesia gitu? Atau pemimpin idaman menurut persepsinya Bang Ahmad dan kemudian Kak Berta. Kak Berta dulu, pemimpin idaman itu seperti apa sih? Apakah cukup good looking kayak tadi disampaikan atau seperti apa? Baik, pemimpin idaman ya Bang. Terkait idaman itu
eh, bukan hanya good looking lah dia yang seperti yang bilang itu, tapi kita melihat pertama itu jejak dia bang. Kayak dia itu udah pernah melakukan karya apa yang membuat dia itu memberanikan dirinya untuk menjadi pemimpin gitu bang. Pengalaman dia sebelumnya itu sudah apa saja yang sudah berdampak bagi masyarakat. Di situ adalah satu yang saya lihat pengalaman. Yang kedua, cara berbicara dan cara berpikir beliau gitu bang. Karena kan ada pemimpin yang merasa kalau orang Medan bilang sok jago gitu bang. Jadi karena dia contohnya nih dia dari latar belakang orang kaya, jadi dia sok jago. Ya, jadi aku bisa kok jadi pemimpin nanti, aku kan punya duit kayak gitu kan bang. Nah, di situ banyak yang saya lihat pemimpin yang seperti itu. Dan yang selanjutnya dia itu, kalau kata orang Batak dia itu si Panggaron. Si Panggaron itu kayak sok-sokan gitu, Bang. Nah, di sini dia sok-sokan, contohnya dia dari latar belakang keluarga yang keluarganya itu semua pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat. Jadi kayak dia udah merasa nanti papa saya bisa mengarahkan anggota-anggotanya untuk memilih saya begitu. Terus nanti mama saya bisa mengarahkan anggota-anggotanya untuk memilih saya. Itu namanya pemimpin yang sepanggaran kalau kata orang Batak. Nah, itu terus yang selanjutnya itu bang, program-program dia atau rencana-rencana yang dia buat itu apa bang? Karena sekarang kan pemimpin banyak kali membuat program-program yang bisa dibilang kalau dianalisis itu berlebihan bang. Contohnya nih, nanti saya akan buat jalan raya ini semua saya aspal, nggak seperti ini lagi jalannya, nggak bolong-bolong. Terus kalau kita analisis dananya dari mana ya? Kita kan bang nggak logika kalau kita pemuda yang kritis berpikir dan peduli nengok lingkungan, itu dananya dari mana? Yang saya lihat itu kayak program dia itu yang bisa dibilang masuk logika bang. Jadi kayak logika dalam arti contoh nih, dia nggak akan menjanjikan pendidikan gratis karena gratis ini dalam maksud gratis apa gitu? Apakah gratis cuma 2 bulan? Apakah gratis cuma 1 bulan gitu kan? Jadi saya melihat programnya yang benar-benar logika dan berkepanjangan, bahkan kalau bisa berkelanjutan ke pemimpin-pemimpin berikutnya gitu program-program dia. Contoh nih, sekali seminggu diadakan program kebersihan bersama. Sekali seminggu ini kan bisa dibilang oh iya logika juga kebersihan lingkungannya gitu. Jadi tidak memakan dana banyak juga, terus berdampak juga pada masyarakat walaupun cuma sekali seminggu, tapi itu berlanjut terus setiap sekali seminggu itu dilaksanakan kayak di semua kecamatan, semua kabupaten ataupun semua desa-desa kayak gitu bang. Jadi saya melihat tadi pertama cara bicara, cara berpikir, program dia apa, dan yang pertama itu dia itu memiliki jiwa yang rendah hati, tidak sombong, dan peduli care sama masyarakat dan tidak gila jabatan itu sih Pak. Wow, ideal sekali ya pemimpinnya ya. Tapi pasti ada kan pemimpin-pemimpin kayak sih, gitu ya. Soalnya tadi bagaimana tadi kan Kak Bertha juga menyebut ada rekam jejak ya. Iya, rekam jejak itu kan jadi bukti sahih orang itu pro atau tidak terhadap kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Kalau Bang Ahmad ada tambahan mungkin? Ya, saya memang pemimpin yang saya lihat yang ideal itu ya. Pendapat saya memang adalah yang pertama pemimpin yang punya rekam jejak. Rekam jejak artinya adalah bahwa ya gagasan apa yang sudah ia lakukan dan gagasan apa yang ia tawarkan kepada kita. Itu perlu sekali bagi saya bahwa supaya hari ini pemimpin itu berlomba untuk menyusun sebuah narasi, menyusun sebuah gagasan. Dan juga tahu apa yang persoalan mendasar apa yang terjadi misalnya di Sumatera Utara. Ayo, itu yang dulu dijawab gitu. Persoalan mendasar apa di Sumatera Utara? Ada beberapa misalnya, mulai dari keamanan, lingkungan, dan lain-lain gitu. Nah, setelah calon pemimpin kita tahu apa persoalan mendasar, lalu apa solusi yang dia tawarkan terhadap permasalahan itu? Sehingga ketika nanti pemimpin yang terpilih, yang dia jawab adalah permasalahan atau persoalan di daerah itu. Bukan yang dia lakukan adalah justru tidak menjawab persoalan, justru menimbulkan persoalan-persoalan yang lain, Mas. Ya mohon maaf gitu kan, kita ada di Kota Medan. Kota Medan salah satu yang menjadi permasalahan utamanya adalah lingkungan. Oke. Meskipun kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pemerintah, artinya ada regulasi yang harus diperketat kepada masyarakat kita juga sebenarnya.
Ya. Keamanan, bagaimana begitu? Itu harus terjawab. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah saya tidak ingin ada calon pemimpin yang justru itu hasil karbitan, Mas. Kita nggak tahu dia siapa, tiba-tiba muncul hanya karena ada sosok yang menyokong elektabilitasnya. Entah itu dari mertuanya, entah itu dari yang lain, Mas. Kita nggak tahu. Tapi dia justru serasa dia itu memanfaatkan itu untuk meraih kekuasaan, untuk meraih supaya kekuasaan itu bisa berlanjut terus-menerus. Dan itu menjadi persoalan saya juga. Saya akan lihat misalnya hubungan kekeluargaan. Lalu kita juga bisa lihat misalnya rekam jejak dari pendidikan. Bagi saya itu juga penting, Mas. Pendidikan, kekeluargaan, lalu karya, dan memang yang saya paling ingin saya lihat adalah pengalaman dia memimpin itu di mana gitu. Tentu dari pengalaman-pengalaman itu kan kita bisa mendapatkan setidaknya informasi bagaimana gaya kepemimpinan dia lakukan. Bagaimana misalnya cara dia menjalankan pemerintahan dia selama dia menjadi pemimpin. Nah, itu bagi saya perlu. Maka bagi saya untuk Provinsi Sumatera Utara ini, pilkada yang paling saya harapkan adalah berintegritas. Memang dia punya pengalaman yang benar-benar mumpuni untuk Teruji dia menjadi pemimpin. Teruji artinya, Mas. Nah, adapun misalnya kita juga lihat ya, kalau bisa tidak ada catatan dia yang buruk, yang itu justru mengganggu atau justru bisa jadi meruntuhkan integritas dia sebagai pemimpin. Baik itu mulai dari pelecehan atau asusila dan lain-lain. Artinya bagi saya melihat hari ini Medan butuh pemimpin yang berani, Medan butuh pemimpin yang berintegritas, Medan butuh pemimpin yang punya gagasan, bukan hanya mengandalkan elektabilitas yang itu ternyata dimiliki oleh keluarganya untuk menyokong elektabilitas dia di Sumut. Itu sih Mas untuk saya sederhananya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir buat Kak dan Abang Ahmad gitu. Kan Indonesia sebentar lagi atau beberapa tahun kemudian teman-teman lah yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan gitu ya, baik dari level RT sampai kemudian presiden gitu. Nah, apa harapan dari Bang Ahmad dan Kak Berta terhadap Indonesia dalam 10-15 tahun ke depan? Bang Ahmad dulu. Harapan saya untuk Indonesia 10-15 tahun ke depan, bahwa saya sebenarnya paling berharap kepada anak mudanya sih Mas, khususnya kepada mahasiswa. Bangkitlah mahasiswa, sadarlah bahwa karena kita lah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, kita yang akan mengambil alih kebijakan dan kepemimpinan di masa depan. Maka hari ini tolong kita isi diri kita perbesar kualitas cara kita berpikir, kita bangun rekam jejak kita buat langkah-langkah kecil, dengan itu sifatnya kolaborasi. Artinya kita harus punya pengalaman kepemimpinan sebelum nanti memang kita benar-benar terjun kepada pemimpin di masyarakat. Bisa itu memimpin di organisasi, berorganisasi, lalu bisa jadi juga ikut dalam kegiatan masyarakat untuk melihat bahwa bagaimana kita bisa berhadapan dengan masyarakat. Itu perlu, karena hari ini kita lihat anak muda perlu punya mental ketika berhadapan dengan masyarakat, supaya hari ini anak muda tidak lumpuh secara sosial. Mungkin anak muda ini jago di media sosial, tapi bagaimana di sosial kenyataan, apakah mereka lumpuh atau bagaimana mampu menjadi pemimpin yang benar-benar diharapkan. Dan tolong hindari yang namanya politik-politik kotor. Saya tidak ingin bahwa anak muda itu punya pengalaman di organisasinya, justru untuk mencapai kepemimpinan dia sudah melakukan cara yang kotor di organisasi. Ini masih di level organisasi mahasiswa, yang ternyata mahasiswa ini akan melanjutkan kepemimpinannya. Maka tolong pahami juga etika-etika dalam berorganisasi, karena itulah yang akan juga nanti menghantarkan kita pada etika-etika ketika sudah di masyarakat. Nah, maka anak muda ya perbanyak pengalaman, perbanyak kualitas cara berpikir, supaya anak muda mampu menjawab persoalan masa depan bangsa kita. Maka harapan yang pertama adalah Indonesia akan dipenuhi oleh anak-anak muda yang benar-benar punya kekuatan dalam berpikir, punya pengalaman dalam berbuat.
dan juga pastinya adalah anak-anak muda yang berliterasi, berpengetahuan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tolong jangan pernah sepelekan yang namanya integritas. Karena ini menjadi kunci, kita butuh sosok negarawan di Indonesia masa depan. Terima kasih. Oke, Bang, makasih. Kak Beta. Kalau saya sendiri, harapan saya buat Indonesia, pemuda jangan mau hanya dipimpin tapi harus berani memimpin. Itu kenapa saya bilang, karena pemuda saat ini banyak sekali yang namanya pasrah dengan hal-hal yang terjadi. Mereka itu buram akan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Contohnya ada tentang politik-politik, isu-isu politik, mereka hanya bilang ya sudahlah, itu kan urusan mereka, ngapain kita ikut campuri. Lagian nggak ada feedbacknya kok sama kita, nggak ada dampaknya kok sama kita. Tapi mereka nggak tahu dampaknya pada mereka itu memang bukan sekarang, tapi kayak 5 tahun yang akan datang. Contohnya mereka mau bekerja, disitulah mulai nanti berasa dampaknya yang mereka cuek, tidak acuh dengan isu-isu sekarang. Karena kalau bukan pemuda Indonesia, siapa lagi yang mau merubah Indonesia ini? Jadi itulah harapan saya, tidak banyak-banyak saja Bang, karena hanya itu saja yang mau saya bilang ke pemuda, berani bergerak, berani berbuat, jangan hanya mau terdiam dan terpaku di tempat tidurmu saja gitu Bang. Baik. Saya optimis Indonesia dan Sumatera Utara akan menjadi lebih baik ke depan kalau teman-teman mudanya mau bergerak. Tadi tidak hanya berpikir tapi juga berbuat ya. Dan teman-teman, demikian Utas Kemitraan bersama anak-anak muda hebat di Medan. Dan anak-anak muda di Indonesia, terutama juga di kota Medan, menjadi mayoritas yang akan memilih calon pemimpinnya, baik di level wali kota, bupati, dan gubernur di November yang akan datang. Nah, dari Kak Berta dan Bang Ahmad, kita mendapatkan semangat kalau mereka tidak mau menjadi mayoritas yang diam. Mereka ingin menjadikan anak muda tidak hanya dianggap sebagai pendulang suara, tapi juga aktif untuk kemudian memaksimalkan potensi dan kemudian kritis terhadap pemimpinnya. Kita ketemu di acara Utas Kemitraan yang akan datang dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Kak Berta, Bang Ahmad. Terima kasih, selamat sore.